Dia datang bawa nasi kotak. Dipanggillah supervisor itu. Kamu makan ini. Oh nanti bos, tak bawa dulu bosnya untuk nanti jam makan. Oh enggak apa-apa makan sekarang. Belum jam-jam bos, enggak enak sama karyawan. Enggak apa-apa, saya yang suruh. Nanti jam sekarang. Pokoknya dipaksa sama bos harus makan. Begitu dibuka nasi kotaknya dimakan, langsung ngeblank Mbak Jana. Kayak orang gila, tidak ingat, kayak robot. Diam aja. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan Jana di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di rumah saya. Ya. Nah ini apakah Pak, kalau ada seseorang yang memberikan makanan, apakah nasi kotak atau apapun, kemudian tiba-tiba dia ngeblank, nggak ingat apa-apa. Nah itu secara non medis bagaimana itu Pak? Bisa sekali Mbak Jana, saya punya satu cerita yang menarik. Ya, jadi siapapun yang saya tidak menyebut nama ya, jadi saya tidak menyebut nama. Bagi siapapun yang merasa sebagai pelakunya, Anda jangan konfrontasi dengan saya, Anda akan malu. Ya, jadi saya akan samarkan lokasi kejadiannya, nama perusahaannya saya samarkan, saya tidak sebut nama. Jadi siapapun yang merasa sebagai pelaku, ketahuilah saran saya jangan mainan santet. Anda main santet yang malu Anda sendiri. Jadi saya tidak sebut nama Anda. Saya akan ceritakan secara samar. Jadi Anda jangan komplain, kalau Anda komplain malah ketahuan Anda pelakunya yang pernah nyantet orang. Jadi begini Pak Jana. Suatu saat ada satu bencana kemanusiaan, bencana alam yang cukup besar, tapi bukan alam, ini buatan manusia yang sampai akhirnya alam dirugikan. Di Jawa Timur ada satu proyek perusahaan yang tiba-tiba salah langkah sehingga menimbulkan dampak kemanusiaan bagi ribuan orang. Bahkan satu kawasan sampai menghadapi musibah sampai masyarakat terpaksa dievakuasi. Nah, saya tidak sebut nama perusahaannya, tidak sebut lokasi loh ya. Nah, apa yang terjadi? Di perusahaan itu oleh pemerintah ditempatkan alat-alat canggih untuk membantu mengatasi bencana alam itu. Nah, kemudian ada pimpinan di proyek penjagaan itu mempunyai satu tangan kanan. Jadi tangan kanan ini memang dipercaya betul, memang kerjanya bagus, sampai akhirnya akrab mereka, sama-sama laki. Jadi antara atasan dan bawahan akrab. Sampai keluarga mereka pun bersahabat, suka pergi tamasya bareng-bareng dengan anak-anak. Ya. Suatu saat yang karyawan ini mendengar isu-isu, pada semua karyawan lain sudah tahu mereka hubungan sama mereka sangat dekat. Ya. Jadi ada isu yang membicarakan tentang pimpinan, nyampe ke telinganya yang ini. Padahal kan harusnya mereka tahu dekat, kan tidak mungkin sampai bocoran. Maka laporlah dia kepada pimpinannya. Bos, mohon maaf. Bos ini baik sama saya. Keluarga kita udah kayak keluarga. Bos, mohon maaf ini. Saya dengar-dengar kabar, isu-isu di bawah. Santer sekali. Bahkan anehnya mereka sudah tahu kita tuh mau dekat, sampai saya bisa dengar, Bos. Dengar apa kamu? Mohon maaf, Bos. Di bawah sudah isunya santer, Bos ini korupsi. Korupsi uang solar. Jadi bos misalnya tidak nyalakan mesin, ada mesin-mesin besar yang menggunakan solar sangat boros. Bos tak nyalakan mesin, nyatet di logbook nyalakan sekian jam. Nanti bos nyalakan mesin cuma 3 jam misalnya, nyatetnya 7 jam. Kan konsumsinya besar itu, alat-alat besar untuk mengatasi bencana. Nah, bos jadi anak-anak sekarang sudah mulai kasak kusuk di bawah. Nanti bos akan direkam, akan di video berapa jam nyalakan alat, catatannya bukunya berapa jam. Tidak nyalakan alat, tapi ternyata nyatetnya sekian jam. Jadi bos, karena bos ini sangat baik sama saya, bos tolong stop bos sebelum ketangkep KPK, sebelum ketangkep polisi, belum sampai ketangkep kejaksaan bos. Kamu mau lapor ya? Sumpah demi Allah tidak lapor bos. Bos ini baik sama saya tidak akan lapor. Yang penting bos ini aman karena bos baik sama saya. Pupuk belum kejadian, belum ada bukti. Tiba-tiba bosnya pergi ke kantor ngambil uang segebok. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau segebok begini ya, kalau saya nilainya mungkin sekitar 100 juta ini. Kasih uang segebok, kamu ambil uang ini. Loh, uang apa ini bos? Kalau kamu ambil uang ini berarti kami ikut terlibat korupsi juga, maka saya percaya kamu tidak akan lapor. Waduh maaf ya bos ya, kalau saya suruh ambil saya tidak mau bos, tapi sumpah demi Allah saya tidak akan lapor bos. Saya ini cuma ngingetin bos, stop, mumpung ada bukti. Nah besoknya apa yang terjadi? Bosnya datang ke kantor membawa nasi kotak. Jadi ya bagi siapapun pelakunya, kalau Anda nonton video ini, ada kemungkinan Anda nonton TikTok ini, Anda diam saja daripada Anda ngaku, Anda ngamuk-ngamuk, tambah ketahuan semua Anda pernah nyantet orang. Jadi Mbak Jana dia datang bawa nasi kotak. Dipanggillah supervisor itu. Kamu makan ini. Oh nanti bos, tak bawa dulu bosnya untuk nanti jam makan. Oh enggak apa-apa makan sekarang. Belum jam-jam bos tidak enak sama karyawan. Enggak apa-apa, saya yang suruh. Nanti jam sekarang. Pokoknya dipaksa sama bos harus makan. Begitu dibuka nasi kotaknya dimakan, langsung ngeblank Mbak Jana. Kayak orang gila, tidak ingat, kayak robot, diam aja. Jemput istrinya, suamimu dari pagi kerja kok diem, ngelamun, diajak omong tidak jawab, jemput ini, dijemput sudah langsung berhenti aja, ngeblank kayak boneka. Nah mandi dimandiin, tidur jadi dicebokin, tidak bisa kayak robot, diam aja kayak robot. Akhirnya setelah berapa saat mengalami itu diterbangkanlah ke Bali, datang ke rumah saya, zaman rumah saya masih di belakangnya Hotel Haris, masih dekatnya kuburan itu. Nah, datang duduk sebelum tapi saya tanya,
Saya tanya, Bapak namanya siapa? Nggak jawab. Apa keluarnya Pak? Dia kayak ngomong sama robot, kayak ngomong sama mannequin, ya, kayak ngomong sama patung. Ditanya apa? Nggak jawab. Istri bilang, Pak Rudi, jangan ditanya begini Pak. Pak telanjangi pun dia diem Pak. Kalau mandi kan saya tak buka baju, buka tanah, diem kok Pak. Apalagi Pak jawab, nggak nyaut Pak. Nah, singkat cerita saya terapi. Begitu saya terapi, tiba-tiba dukunnya datang. Menyebut nama lokasinya. Saya tidak sebut nama lokasi ya, kalau saya sebut nanti ketahuan. Nah, saya sebutkan nama lokasi di Jawa Timur. Saya paling sakti di sini. Oke, kenapa? Saya dibayar sama Bapak itu supaya Bapak ini jadi gila, supaya tidak bisa laporkan bahwa dia korupsi. Karena kesaksian orang gila tidak diakui di pengadilan. Tak sikat dukunnya, tak keluarkan. Apa yang terjadi? Bapak itu setelah sampai, saya tanya, Mbak, selamat terapi barusan, apakah ada yang Bapak rasakan? Apa katanya dia? Loh, rasa apa? Bapak ini siapa? Loh, gimana aku nih? Loh, aku pakai baju ini? Aku enggak punya baju ini. Isinya berapa? Mas kok bisa ngomong, Mas? Ya bisa ngomong, memangnya aku manusia, memangnya aku tidak bisa ngomong. Binatang, ngawur kamu tuh, ketawa. Kamu tuh aneh-aneh. Loh, Mas bisa ketawa, Mas? Ya bisa ketawa. Binatang tidak bisa ketawa, manusia bisa ketawa. Mas, bulan apa ini, Mas? April. Kamu kira aku orang goblok? Mas, bulan November ini, Mas. Kemana aja, Mas? Sekian bulan. Hah? November? Iya, Mas dari April gila, Mas. Diajak omong tidak nyaut, Mas. Nah, jadi dibuatlah gila. Langsung dia sadar dan akhirnya istrinya bilang, Pak Rudi, kenapa nggak ada kegiatan di Surabaya, Pak? Kalau ada terapi seperti ini di Surabaya kan nggak usah suami saya gila dari bulan April sampai November baru ketolong, Pak. Nah, demikian Mbak Jana ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, makanan nasi kotak atau apa itu bisa dari dukun. Air lah apalah dari dukun. Dimakan blank gila kita. Kabar bagus Bapak Ibu, kalau mau aman pasti belilah kalung garasur. Pakai kalung garasur. Jadi santet, setan, leak dekat sama kalung ini musnah. Bapak Ibu ada kejadian. Jadi bagi yang nonton video ini saya tahu. Bagi bapak yang pernah ngeblank, istrinya yang pernah bawa suaminya ke rumah saya di belakang Hotel Haris di Sunset Road pasti tahu. Oh, ini cerita suami saya. Dan bagi bosnya yang pernah ngasih santet kepada karyawan, Anda pasti kerosok. Wah, jangkrik aku iki ya. Diam saja, jangan Anda protes. Anda protes, Anda terbongkar kalau Anda pernah nyantet karyawan Anda yang tiba-tiba kerja jadi ngeblank hanya karena tahu Anda korupsi uang solar. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi untuk yang di luar Bali, kalau mau juga diterapi oleh Pak Rudi, kami ada program terapi jarak jauh dengan WA video call. Tinggal daftar di saya, silahkan DM. Kami akan jelaskan prosedurnya. Terima kasih.